mendengar tentang shock neurogenik atau pernah menjumpai kasus orang dengan cedera tulang belakang? Shock neurogenik merupakan keadaan gawat darurat yang umumnya terjadi akibat cedera pada saraf tulang belakang. Di video ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kegawat daruratan shock neurogenik, mulai dari pengertian, penyebab dan faktor risiko, tanda gejala, diagnosis, manajemen serta pencegahan shock neurogenik hanya dengan 10 menit. Shock neurogenik adalah kondisi ketika darah tidak dapat mengalir dengan normal ke jaringan tubuh akibat kerusakan pada sistem saraf. Shock neurogenik atau yang juga dikenal dengan shock vasogenik umumnya terjadi akibat cedera saraf tulang belakang yang dapat terjadi akibat luka tembak, kecelakaan lalu lintas, atau saat berolahraga. Cedera tersebut menyebabkan gangguan fungsi simpatis dari sistem saraf, yaitu fungsi yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Jika sistem saraf simpatis tidak dapat berfungsi dengan baik, tekanan darah dalam tubuh dapat turun drastis secara tiba-tiba atau shock, sehingga peredaran darah ke seluruh tubuh menjadi tidak optimal. Akibatnya timbul kerusakan di berbagai jaringan tubuh. Cedera saraf tulang belakang penyebab shock neurogenik dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama cedera saraf tulang belakang primer, yaitu kerusakan sistem saraf yang terjadi sesaat setelah terjadi cedera, atau yang kedua cedera saraf tulang belakang sekunder, yaitu kerusakan sistem saraf yang terjadi beberapa jam atau beberapa hari setelah terjadi cedera. Selain cedera saraf tulang belakang, beberapa kondisi atau penyakit lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya shock neurogenik adalah penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi fungsi simpatis saraf, kekurangan oksigen pada otak, misalnya akibat stroke, perdarahan supraarachnoid, meningitis, dan meski sangat jarang, shock neurogenik juga dapat terjadi akibat kejang pada epilepsi dan hernia otak. Beberapa prosedur yang dekat dengan tulang belakang seperti operasi atau pemberian obat bius juga bisa menyebabkan shock neurogenik. Shock neurogenik merupakan kegawat daruratan yang ditandai dengan penurunan tanda-tanda vital secara bersamaan, yaitu penurunan tekanan darah, penurunan detak jantung, penurunan suhu tubuh, dan tanda-tanda ini biasanya diikuti dengan gejala seperti pusing, mual, muntah, pandangan kosong, pingsan, keringat berlebih, gelisah, dan kulit pucat. Pada kondisi yang lebih berat, penderita juga dapat mengalami gejala lain seperti sesak nafas, nyeri dada, kelemahan, bibir dan jari berbiru atau cyanosis, denyut nadi susah diraba dan menggigil. Diagnosis dilakukan secara cepat dengan menanyakan riwayat kejadian sebelum terjadi shock dan melakukan pemeriksaan tanda vital dengan cepat. Setelah itu, penanganan darurat akan dilakukan hingga kondisi pasien stabil. Setelah keadaan pasien sudah stabil, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui penyebab shock neurogenik seperti dengan melakukan CT scan untuk melihat kondisi tulang belakang dan mendeteksi perdarahan atau kerusakan lain, atau MRI untuk melihat kondisi saraf tulang belakang atau otak untuk melihat adanya kelainan. Lalu, bagaimana seharusnya melakukan manajemen shock neurogenik? Segera cari pertolongan medis jika Anda mengalami gejala shock neurogenik seperti yang telah disebutkan di atas. Misalnya, jika Anda mengalami cedera pada tulang belakang yang disertai dengan mual atau pusing dan nyeri dada, penting untuk diingat, jangan menunggu gejala bertambah parah. Shock neurogenik merupakan kondisi yang berbahaya dan dapat berakibat fatal, sehingga sangat perlu dilakukan penanganan sedini mungkin untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi. Shock neurogenik harus segera ditangani guna menghindari kerusakan pada organ secara permanen. Penanganan darurat bertujuan untuk menstabilkan tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut jantung dan pernapasan, serta menghindarkan cedera atau kerusakan lebih lanjut. Pada shock neurogenik yang disebabkan oleh cedera tulang belakang, penanganan dimulai dengan meminimalkan perubahan posisi tubuh pasien atau membuat pasien tidak bergerak sama sekali. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem saraf. Dan jika diperlukan, dokter akan melakukan
terjadinya shock neurogenik adalah dengan menghindari penyebab yang mendasarinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya cedera pada tulang belakang. Misalnya berkendara secara hati-hati seperti selalu mengenakan sabuk pengaman atau helm, tidak berkendara saat mabuk atau mengantuk, selalu memeriksa kedalaman air sebelum melompat ke dalam air, menghindari risiko jatuh, dan berhati-hati saat olahraga, misalnya dengan menggunakan pelindung yang tepat. Nah, bagaimana? Sudah tidak gagal paham kan tentang kegawat daruratan dari shock neurogenik? Kami harapkan dengan Anda yang semakin paham tentang shock neurogenik bisa meminimalkan terjadinya kegawat daruratan dari shock itu sendiri dan menyelamatkan Anda dari kemungkinan komplikasi yang mungkin terjadi akibat shock neurogenik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video